easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azhar Fakhruddin Al-Islami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem moral dan etika bermasyarakat. Apa sih moral itu? Moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sedangkan etika adalah kebiasaan yang timbul di mana seseorang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Macam-macam moral. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan yaitu semua hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan yang bersifat religius, bersumberkan dari ajaran agama tertentu, dan memiliki pengaruh yang relatif terhadap diri seseorang. Contohnya, menghargai sesama manusia, menghargai agama atau keyakinan yang lain, dan hidup berdampingan dengan rukun antar umat yang berbeda keyakinan. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat merupakan moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, kepatuhan, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara dengan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara bersamaan. Contohnya, menolak ideologi asing yang berasal dari luar yang mungkin saja dapat mengubah esensi dasar negara Indonesia. 3. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan bermakna yaitu yang berkaitan dengan aspek kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada wilayah tertentu yang secara meluas mengacu pada pondasi bangsa dan negara dari perspektif kebudayaan. Contohnya, mengucapkan salam kepada orang lain apabila berinteraksi atau berjumpa di jalan. 4. Moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan pada aturan secara profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan juga secara meluas mencakup negara. Contohnya, selalu menggunakan perlengkapan berkendara secara lengkap sebagai kewajiban yang harus ditaati, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya agar tidak menimbulkan kecelakaan. Manfaat moral dan etika di lingkup keluarga, masyarakat, maupun organisasi jika terjalin hubungan yang baik. Yang pertama, di lingkup keluarga. Jika kita mempunyai etika dan moral yang baik, kita pasti akan merasa rukun, aman, nyaman, tentram, dan tidak muncul masalah yang bisa mempecah belah keluarga tersebut. Kedua, di lingkup masyarakat. Kita pasti akan mempunyai hubungan yang baik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian, tidak ada kesalahpahaman yang bisa memicu pertengkaran. Lalu, kita bisa diterima masyarakat manapun jika kita mempunyai moral dan etika yang baik. Ketiga, di lingkup organisasi ataupun kelompok. Kita pasti akan mempunyai relasi pertemanan yang banyak dan sangat luas. Kemudian, tidak ada perselisihan pendapat jika kita bisa saling menghargai dan menghormati setiap usulan maupun keputusan orang lain. Selanjutnya, penerapan Pancasila sebagai sistem moral dan etika bermasyarakat. Di sini saya mengambil contoh dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah saling menghormati antara agama atau keyakinan yang berbeda. Contohnya, ketika
agama lain beribadah, kita harus menghormati, tidak boleh terlalu frontal, radikalisme gitu. Penerapan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus bersikap adil dan harus mempunyai sikap yang beradab, karena sejatinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, kita harus saling gotong royong dan saling bahu-membahu kepada yang lain agar terciptanya persatuan dalam bermasyarakat. Pada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud adalah kehidupan kita memang ada yang memimpin, namun sikap pemimpin juga harus adil dan wajib mengedepankan sikap musyawarah yang mufakat jika ingin membuat aturan agar terciptanya hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat yang lain. Pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita tidak boleh memandang orang lain dengan sebelah mata dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dari materinya dan derajatnya, karena hakikatnya manusia itu semua sama dan harus adil tanpa pengecualian. Contoh, si A itu kaya, B itu miskin. Kita tidak boleh membedakan antara keduanya. Mentang-mentang si A kaya, kita mengesampingkan si B. Tidak boleh, karena itu bukan sikap seorang manusia di negara yang mengedepankan rasa persatuan antara masyarakat yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritikan atau saran, silakan ditulis di kolom komentar. Jika suka, klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum.